Biar ku pergi, sembuhkan lukaku, relakan kamu dengan pilihan hatimu. Bila tak ada lagi rasa untukku, percuma bertahan, semakin menyakitkan. Lebih baik mengalah. Jadi itu maknanya kalah. Lebih baik mengalah. Bila tak ada lagi rasa untukku, percuma bertahan, semakin menyakitkan. Jadi lebih baik Mengalah. kalah bukan berarti salah ya. Salah. Gak jadi lagu deh. Ya ampun, pedes banget sih. Ya gitulah Kak. Itu kalau yang kalah ini, nah salah nih. Kalau mau nanya yang kalah ini yang nyiptain siapa? Ini gong. Kalah yang nyiptain siapa? Udin sedunia. Udin sedunia. Siapa yang masih ingat? Udin yang pertama namanya Awaludin. Itu dia yang nyiptain. Mang Udin, ya Allah. Itu kita mungkin gak habis pikir ya saat tahu yang nyiptain lagu sepedih terseok-seok itu tuh adalah seorang sekomedi Udin. Betul. Gitu. Gimana tuh lagu bisa Nggak sampai nyangka ke sih. tangan, sampai ke tangan lo, Re? Ya sebenarnya kalau sampai ke tangan aku tuh awalnya tuh aku nggak tahu kalau ciptaannya Kak Udin ternyata. Jadi waktu kita udah produksi rekaman. Tapi pernah denger kan lagu? Oh pernah. Udin pernah. sedunia Tahu. itu? Tapi aku masih kecil Oh, banget waktu itu. kecil banget. Itu viral banget di jawabannya tuh. Terus. Masih SD kali ya waktu dengerin Kak Udin. Jadi kita udah selesai rekaman. Terus temen aku si Suryo dia baru ngomong, roadman aku lah. Yes. Dia baru ngomong, lo tau nggak siapa yang nyiptain? Siapa emang? Sawaludin. Udin siapa gitu? Udin sedunia. Bohong kamu, aku bilang gitu kan. Bohong, ini nggak Bohong kamu. nggak mungkin. Gak mungkin, pedes banget nih. Iya, masalahnya kayak ini yang lagunya Awaludin itu. Aku bilang iya. Katanya nggak mungkin Suryo. Ini kan dia komedian, nggak mungkin nyiptain. Terus serius Re gitu. Kok bisa kenal gitu? Iya, relasi dari Cici segala macam. Oke. Terus aku tarik napas gitu ya. Berarti yang selama ini lucu pun belum tentu Seneng ketawa-ketawa Betul. terus hidupnya gitu Betul. ya. Nah siapa tahu itu juga kan datang tuh cerita bikin juga. Betul. Gitu. Sama ya intinya Ray sama Bang Udin ini berjodoh ternyata. betul. Ya. Emang udah jalannya kali ya. Iya, emang udah jalannya jadi kalah ini. Tapi semoga kalahnya kan menang ya. Amin. Nah terus Karena kan di balik kata kalah itu, kalah tuh bukan berarti maksudnya dari liriknya juga mengalah bukan berarti kalah. Gitu ya. Ya itu kayak inilah ya sering kita denger ya. Ngalah tuh bukan berarti kalah. Tapi jelas-jelas hilang gimana tuh? Hilang Kalau loh itu- ini kan. Iya kan udah babay banget ini kayaknya nih lagunya nih. Soalnya milih yang lain nih. Soalnya milih yang lain. Ya kita gitu. ngalah dong. Iya. Buat siapa? Buat diri kita. Iya benar-benar oke. Udah bijak dia ternyata lumayan lah. Gitu ya. Nah nih selain hal yang menarik dari kalah ini, selain diciptain sama Udin sedunia, apa hal yang menarik lagi sebenarnya dari kalah ini kan single di 2024 yang akhirnya juga udah sama label yang lebih gede lagi gitu ya. Selain itu Sebenarnya apa? yang lebih uniknya tuh kayak jadi waktu itu aku didengerin lagu ini, aku nggak tahu penciptanya siapa. Terus pas pertama kali aku ke kantor tuh kayak ini lagu nih gua banget gitu. Apa yang lo banget tuh apa? Karena waktu dikasih tuh aku lagi ngalamin posisi itu. Oh oke. Gitu. Jadi kayak emang udah ditabrakin buat kawin gitu. Oke. Ini lagu cerita gue dan gue ini adalah nih lagu gitu. Ibaratnya gitu loh Kak. Jadi aku ngerasa kayak wah ini cocok banget. Oke. Akan ada rencana ini kan kalah nih kayaknya di kuping nih catchy banget nih ya. Boleh lah ya berdoa akan jeger gitu. Amin, Terus amin ya Allah. jadi pintu buat apa nih, EP kah atau mungkin mini album kah atau gimana gak sih? Kalau wishlist aku dari dulu sih aku pengennya punya album langsung sih Kak.
Langsung 10 lagu jebret-jebretan sekali. Iyalah tabungannya udah banyak kan. Amin. Tabungan musiknya. Oh iya tabungan benar. tabungan duitnya juga. Amin dong ya. Maksudnya memang itu akan jadi rencana Ray gitu. Makanya aku selalu nyiapin, ibaratnya aku siap perang tapi aku udah punya senjatanya gitu. Nah bagus, jangan siap perang tapi nggak Nggak tahu bawa mau ngelawan senjata, siapa betul. gitu kan, yang mau dilawan siapa. Tapi kalau menurut Ray sendiri, industri musik nih sekarang kayak ya contoh dari Ray aja deh gitu. Ya nggak menutup nggak bohong kalau sebenarnya channel YouTube cover lagu tuh beneran batu loncatan. Betul. Yang nggak mahal gitu sebenarnya Betul kan. banget. Itu apa ya? Bukan bermanfaat sih, lebih ke emang itu berjalan banget nggak sih? Itu yang dirasain banget nggak sih oleh Ray sampai akhirnya single muncul single itu sampai akhirnya ketemu produser juga atau didengerin gitu. Iya sih kalau emang dibilang batu loncatan bener sih dari YouTube semuanya. Sebenarnya awalnya bukan dari YouTube kan. Dulu aku paling males main YouTube sebenarnya. Karena dikit-dikit bikin video copyright. Iya capek juga ya. Iya sebenarnya paling males Tapi tuh. pernah nggak selain YouTube gitu maksudnya cover di mana gimana? Nah justru nih muncul? cerita lucunya tuh waktu itu awal aku main musik itu justru 2019 akhir itu waktu corona yang zaman dalgona. Iya. Dalgona kocok lah ya. Bikin di rumah bingung tuh mau ngapain orang-orang. Terus aku mampir lah ke rumah teman aku karena masih PPKM lah waktu itu belum boleh keluar rumah sebenarnya. Tapi aku bandel, aku main ke rumah teman aku. Terus yang lebih lucunya itu TikTok tuh waktu itu lagi happening banget. Itu teman hidup banget Betul. kayaknya kan. Terus yang salam 2 jari yang Yes. tuh, kayak gitu tuh. Yang sepunya masih bowo dulu. Nah, Panjang-panjang ya. Iya, oke. Pokoknya dari situ, jadi waktu aku main ke rumahnya, aku mau nyamper dia ke gap gitu lagi main TikTok di depan. Terus aku katain, "Ya apaan sih lu alay banget main TikTok gitu." Udah dari situ, terus dia malah kayak enggak terima gitu, aku ejek. "Apaan sih lu? Coba dong lu main TikTok. Ngapain lu joget-joget kayak lu?" TikTokan juga. Akhirnya dia bilang, "Jangan joget juga kayak gua." Terus ngapain? Nyanyi. Belum ada kan yang nyanyi di TikTok tuh. Iya juga tuh pikiran aku terbuka di situ kayak, kali coba ya gitu. Karena emang sebelumnya aku suka cover-cover juga di Instagram, tapi yang layarnya tuh masih hitam gelap, cuman suaranya doang. Dan lebih pendek juga gitu dan 15 kan detik ya. doang gitu. Oke. Gitu. Dan terus aku cobain TikTok beberapa kali itu waktu pertama kali ngepost tuh viewsnya udah 1000 loh misalnya. 1000 3 kali ngepost Melukis Senja lagi happening, aku cover Melukis Senja, meledak. 1 juta pertama ya TikTok. Wow. Terus yang punya lagu sendiri sempet komen gak tuh? Oh enggak sih. Belum. Gak apa-apa nanti lihat di kalah ntar siapa tuh komen Semoga, gitu ya. Semoga amin, gitu ya. Tapi kalau mau collab lah ya sekarang kan juga banyak ya collab featuring sama musisi-musisi lain atau enggak yang sama nih lagi merambah karir di musiknya nih sama lah gitu seangkatan sama Ray. Ada nggak kepikiran buat kayak gitu atau misalnya kalah sekarang kan banyaknya manfaatin medsos lagunya kalah tapi challenge-nya banyak nih berapa versi apa atau kalah meskipun sepedih itu tapi ada dance-nya gitu. Belum kepikiran sampai sana sih Kak. Ya tapi paling enggak ada nggak ini kan juga pasti kan mesti promo juga gitu kan mau collab sama siapa atau ada aku pengen apa nih akan dilakuin sih gitu. Pengen collab-nya tuh sama kalau kesampean mah keren banget sih. Ya, diceritain dong. Ayo dong biar diaminin. Soalnya ini saya salah satu wishlist aku banget sih. Aku pengen banget collaboration entah di panggung langsung entah dimanapun itu. Iya dimanapun itulah. Aku pengen banget tuh collab sama Ardhito Pramono sih. Oke, diaminkan. Amin ya Allah. Diaminkan biar siapa tahu aransemennya jadi berubah gitu. Betul, kan jadi jazz kan. Yes, seru banget tuh pastinya. Itu sebuah cita-cita. Oke, kita akan ngomongin soal video klipnya nih yang juga udah dibuat, yang katanya harus sampai jam 3 pagi sahur bareng kayaknya itu ya. Di segmen berikutnya Music Lovers, so stay tune. Our podcast masih bersama Ray yang pertama. Salah. Ray Surajaya. Iya. Cakep. Emang nggak bisa bohong kalau suka nulis lagu ya. Udah belok aja pokoknya. Tadi kan kelihatan tuh ya ada di dalam bathtub. Betul. Nggak demam tapi habis itu. Demam. Sejujurnya demam.
Sampai jam 3 pagi kan ya kalau misalnya mungkin orang-orang yang nggak dibalik yang apa ya tidak di bidang itu yang tidak tahu proses produksi itu sepanjang itu. Tapi ya pertanyaannya gitu. Itu sebenarnya kan cukup simpel ya cerita dari video klip Kalah itu kan ya. Tapi apa yang paling berkesan, yang paling bikin panjang banget, lama banget nih gitu. Yang bikin lama banget itu sih yang di Betap itu. lo terlalu mendalami peran soalnya pas justru kan gak ada air deh kayaknya. Ada. Oh, ada. Di akhir tuh ada Kak. Oh gitu. Di akhir tuh aku diceburin. Emang sengaja dibasahin dan diulang-ulang terus jadinya kayak soalnya aku nahan ini aku biar nggak menggigil. Iya benar. So, bayangin aja mending jam 3 beneran kan. Bayangin jam 3 pagi itu posisi di puncak. Oke. Ya kan? Dan kamar mandinya tuh bukan yang indoor tapi semi outdoor gitu kamar mandi. Kayak villa-villa di Bali lah gitu Iya. Jadi kayak gitu terus kita di luar ruangan tuh kayak gimana ini? Ini lagu jadi tuh kalau nonton video behind the scene-nya tuh ada aku mukanya pucet banget bener-bener abis Pucet tapi direndam. bibir biru ya. kacau sih itu. Ini nyanyiin Kalah jadi penuh dengan vibra ya kan. Ya, nyanyiinnya jadi Tapi apa yang paling seru dari pengerjaan video klip ini? Paling seru ya kerjanya bercanda sih, nggak yang kamu harus gini. Kalau biasanya kan aku syuting juga diomel-omelin nggak bisa begitu gitu. Kalau ini nyantai ini aja lebih sih. fun. Lebih fun. Karena takut terlalu sedih kali ya, takut inget sama ceritanya. Betul. Ada nggak ide yang kamu masukin gitu di video klip ini gitu? Kan biasanya kan ini dulu kan kayak workshop dulu, ada berapa sih. persen gitu. Kayak, mungkin ide-idenya tuh kayak ide yang ngaco sih sebenarnya. Apanya yang ngaco? Salah waktu itu konsep kayak harusnya nggak gitu gitu. Bukan ide sih, lebih ke revisi kali ya. Soalnya waktu itu diminta konsep video klip tuh modelnya agak vulgar kan. Dan aku nggak mau waktu itu kayak. Iya. Nggak mau. Lagi dengan muka aku yang kayak anak kecil gini kan, kayak nggak pantas banget gitu. Eksploitasi anak ya. Iya, maksudnya nggak mungkin. Oh jadi Anda merasa muka Anda baby face? Soalnya bukan baby face ya? Bukan. Baby face. Baby. Baby blues gak sih? Jangan itu serius. Terus. Okay. Oke. Harusnya nggak gitu harusnya atau gitu, ada revisi seharusnya. Oke. Itu sih paling yang aku masukin. Harusnya pakaiannya begini, aku minta jangan gini gitu. Iya. Kurang cocok sama. Dan akhirnya jadilah itu yang kita lihat sekarang gitu ya. Nah tapi kan kayak tadi di awal kan gue udah sempat mention merah, kalah, nyerah, ngalah gitu. Marah-marah. Merahnya nih ada maksud nggak? Gak ada sih karena emang kebetulan dipilih warna itu aja sih. Waktu itu di setting warna apa ya, warna biru gak masuk. Warna padahal kan biru kan feeling blue gitu. Betul, ya. Gak mungkin kan feeling seneng kan hasilnya. Iya. Warna hijau gak mungkin. Iya. Green screen jadinya. Iya. Warna kuning ngambang. Iya bener. Merah tapi kayaknya panas gitu. Padahal menggigil ya Mak, ya kan gitu. Nah, jadi sebenarnya merah itu kan soalnya juga jadi kayak artwork atau jadi kayak cover dari single juga kan. Penting loh, soalnya itu akan berjalan terus sampai promo. Jadi sebenarnya itu cuman kreativitas aja gitu. Ide selewatnya aja. Ide selewat. Oke. Nah, balik lagi buat urusan promo. Apa yang bakal dilakuin Ray dan tim untuk Kalah nih? Aku bakal gedorin rumah satu-satu. Dengerin lagu gua gitu. Kalau nggak buat yang galau, aku pasang speaker Bluetooth gitu. Aku tempelin kuping kanan. Oke. Dengerin sampai budek nih. Oke. Lo dengerin lagu gue, lo harus dengerin karena ini relate sama lo gitu. Itu bisa buat jadi video loh. Iya kan, maksudnya jalan terus dengerin speaker ke orang-orang ketokin pintu mobilnya gitu kan. Bisa jadi sih. Tapi ada nggak sebenarnya yang mau mungkin entah apa ya showcase sih udah beberapa kali aku lakuin di Sarina sih kemarin. Oke. Gimana animo orang yang denger gitu? Senang sih, maksudnya mereka juga jadi pada tahu lagunya. Soalnya waktu itu disambilin sama lirik di belakang panggung juga kan. Jadi kayak kita nyanyi bareng, akhirnya nyanyi. Ada juga video aku live pas showcase di YouTube channel aku. Oke. Antara showcase sama manfaatin medsos, mana yang kayaknya lebih ngangkat sih kalau misalnya buat sih. Promo? Sejauh mana? Sejauh Re manfaatin medsos biasanya untuk
single-single yang kemarin-kemarin juga. Kalau manfaatin medsos sih yang ngaruh banget tuh untuk sekarang TikTok ya. Soalnya waktu aku upload promo-promo aku di TikTok juga videonya pada naik gitu. Ada yang 1 juta view, ada yang beberapa view gitu. Cepet, lebih paling cepet gitu ya. Gitu. Oke, dan Kala juga akan ngelakuin hal yang sama nih. Kala udah dilakuin justru Udah yang sampai 1 juta betul. viewers tuh itu. Oke. Ada nggak komentar yang ngedengerin atau mungkin sebenarnya gue dengerin nih lagunya ngena banget, gue udah ulang-ulang, udah gue pakai nih di video-video FYP gue, tapi gue belum kenal orangnya, atau komentar-komentar apa nggak gitu? Ada nggak yang di highlights gitu? Enggak sih kayaknya. Atau ada hal-hal yang menarik Tapi pasti ada mereka gak sih? highlights? Tapi pasti ada sih. Soalnya rata-rata komenannya isinya sih kayak, bang gue lagi di posisi ini gitu. Bang gue lagi kayak gini, cerita gitu. Oh, berarti memang bener ya, balik lagi kalau nulis lagu atau ngebawain lagu tuh emang niatnya gak mau abu-abu. Betul. Harus sampai bener-bener arti lagunya. Oke, kalau begitu silahkan deh kalau mau ngalah alias promoin Kalah. Ngalah kan ini ya kan. Buat teman-teman semua, jangan lupa dengerin Kala di YouTube channelnya Gajah Mada Record. Itu musik videonya udah ada di YouTube channelnya Gajah Mada Record. Terus juga Kala udah ada di semua digital platform musik, Spotify, Joox, dan lain-lain. So jangan lupa dengerin. Jangan lupa juga follow Instagram aku Ray Surajaya, TikTok aku juga Ray Surajaya, dan YouTube channel aku Ray Surajaya. Oke, Ray Surajaya, Ihan Surjai. Satu lagi. Apa lagi? Bang Ujai. Oh, itu tergantung lokasi nongkrong betul. ya, tergantung channel juga ya. Kalau dulu SMP malah panggil Acil. Badan lo kecil banget dulu. Aduh, itu udah standar banget tuh ya. Pokoknya ada cil menunjukkan kecil gitu ya. Tapi semoga makin lama makin membesar. Harapannya? Salah deh gue. Udah dipotong sama dia soalnya. Makin banyak, makin besar namanya, makin ya besar karya-karyanya ya kan. Dari Kalah ntar menang nih singlenya nih. Semoga soundcore juga ya. Amin. Oke deh kalau gitu. Thank you buat datang dan buat berbagi cerita soal singlenya dan juga cerita di balik Kalah tuh tadi ya. Yap. Oke. Surajayudin. Oke, thank you dan sukses. Oke, music lovers, kita akan jeda dulu karena setelah yang satu ini kita masih ada satu tamu lagi yang juga punya cerita gak kalah menarik soal karyanya di musik dan juga ada single terbarunya. So, tetap di Soundcore Podcast.